Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungannya. Amin. Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru akan menyampaikan materi berkenaan dengan bilangan bulat negatif. Di mana bilangan bulat negatif ini banyak contoh dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini Pak Guru tampilkan beberapa buah gambar yang menunjukkan hubungannya dengan materi pada pagi hari ini, yaitu bilangan bulat negatif. Ini ada tampilan suhu ya. Ada alat pengukur suhu. Apa ini namanya? Pintar, termometer. Ini ada gambar puncak Gunung Jayawijaya. Dari mana? Iya, Papua ya. Ini adalah puncak tertinggi yang ada di Indonesia. Ini ada Candi Borobudur, ada kedalaman laut, dan beberapa gambar lainnya yang memang gambar-gambar ini ada hubungannya dengan materi pada pagi hari ini. Ada pertanyaan, manakah yang menunjukkan bilangan bulat positif? Ya, dari gambar-gambar ini mana yang menunjukkan bilangan bulat positif? Dan pertanyaan kedua, manakah yang menunjukkan bilangan bulat negatif? Ada yang bisa menjawab? Iya, nanti kita jawab sama-sama di akhir pembelajaran ini ya. Dan inilah memang tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi nanti diharapkan kamu bisa menunjukkan mana yang termasuk bilangan bulat positif dan mana yang termasuk bilangan bulat negatif, termasuk contoh-contoh yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya bilangan bulat. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan bulat itu sendiri? Bilangan bulat merupakan himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Dan biasanya bilangan bulat ini dilambangkan dengan huruf B ya, sehingga dapat ditulis himpunan bilangan bulat. Nah, ini contoh himpunan bilangan bulat. Ini bilangan bulat dilambangkan dengan huruf B. Kita hitung sama-sama. Negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini titik 3 ini artinya adalah seterusnya ya. Artinya bilangan bulat itu meliputi semua bilangan negatif setelah angka negatif 4 dan positif 4 ya. Jadi 5, 6, 7, dan seterusnya. Dan yang ini negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Itu artinya ya. Arti dari titik 3 ini artinya tak terhingga lah itu ya. Dan pada garis bilangan, nah ini contoh garis bilangan. Bilangan bulat negatif merupakan kelompok bilangan yang terletak di sebelah kiri 0. Nah, ini 0. Nah, bilangan coba kita lihat. Nah, ini ya. Jadi bilangan bulat negatif merupakan kelompok bilangan yang terletak di sebelah kiri 0. Ini 0. Jadi dari angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 ini dinamakan bilangan negatif. Jadi yang letaknya ada di sebelah kiri 0 adalah dinamakan bilangan negatif. Dan bilangan yang letaknya ada di sebelah kanan 0. Nah, ini. Nah, dan bilangan bulat negatif ditulis dengan tanda minus ya. Ulangi. Dan bilangan bulat negatif itu ditulis dengan tanda minus seperti negatif 1, negatif 2 ini ya. Negatif 3 dan seterusnya ini ya. Jadi ditulis dengan tanda negatif. Masih dengan garis bilangan. Nah, pada bilangan bulat negatif semakin ke kiri ini tadi ya. Semakin ke kiri negatif 1, negatif 2 ini kan semakin ke kiri.
angkanya itu akan semakin besar ya. Angkanya negatif 1, negatif 2, 3, 4 kan. Itu kan angkanya semakin besar, semakin ke kiri semakin besar. 5, 6 atau negatif 5, negatif 6, negatif 7, angkanya semakin besar. Akan tetapi nilainya semakin kecil ya. Jadi angkanya semakin besar tetapi nilainya semakin kecil. Berbeda dengan bilangan bulat positif. Nah, kalau bilangan bulat positif itu kebalikannya, semakin ke kanan angkanya semakin besar dan nilainya juga semakin besar, begitu ya. Lanjut. Nah, ini masih garis bilangan. Di sebelah kiri tadi bilangan bulat negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 yang nilainya tadi semakin ke kiri akan semakin kecil. Dan di sebelah kanan 0 ada bilangan bulat positif ya. Yang semakin ke kanan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya akan nilainya akan semakin besar. Sehingga dapat disimpulkan untuk setiap A, B dan C, A di sini berarti bila akan berlaku jika A atau A akan lebih besar nilainya daripada B bila A terletak di sebelah kanan B, dan C nilainya lebih kecil daripada B bila C terletak di sebelah kiri B atau di sebelah kiri angka 0. Ini kesimpulan dari bilangan bulat tadi. Contoh soal, ini ada garis bilangan lagi. Nomor 1, 3 di sebelah kanan negatif 1. 3 ini ada atau berada di sebelah kanan negatif 1. Maka nilainya gimana? 3 lebih besar dari negatif 1. Ini tanda lebih besar ya. Tanda lebih besar. Untuk tanda lebih besar, lebih kecil sudah dijelaskan di kelas sebelumnya ya. Jadi kalau seperti ini, berarti tandanya disebut tanda lebih besar artinya ya. Terus yang menghadap ke kanan lebih kecil. Nah, biar memudahkan bisa digaris thread. Nah, ini kan digaris pakai garis bantu. Ini B berarti besar, ini K ini kecil. Jadi tanda seperti ini namanya lebih besar. Kembali lagi. Jadi 3 lebih besar dari negatif 1. Contoh nomor 2, negatif 1 di sebelah kanan ya. Negatif 1 di sebelah kanan ini. Di sebelah kanan negatif 3 ya. Ini negatif 3. Jadi negatif 1 di sebelah kanan negatif 3. Ini kan kiri ya. Jadi negatif 1 berada di sebelah kanan negatif 3. Maka nilainya atau hasilnya negatif 1 lebih apa tadi ini? Lebih besar daripada negatif 3. Betul. Dan contoh nomor 3, negatif 2. Mana negatif 2 ini? Negatif 2 berada di sebelah kiri 0. Ya, negatif 2 berada di sebelah kiri 0. Maka hasilnya negatif 2 lebih kecil daripada 0. Jadi semakin ke kiri semakin kecil nilainya, semakin ke kanan semakin besar. Gimana, paham sampai di sini? Insya Allah paham ya. Dan selanjutnya adalah contoh-contoh bilangan bulat yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temukan. Ini ada tampilan gambar apa? Iya, pintar kapal selam yang ada di bawah permukaan air laut ya. Fungsinya untuk apa kapal selam ini? Betul sekali, untuk kepentingan penjagaan ya, untuk perang dan operasi-operasi penyelamatan biasanya ya. Oleh karena itu para penyelam dan kapten kapal biasanya ya
Itu perlu mengetahui tingkat kedalaman laut ya. Nah, jika permukaan air laut, nah ini ya. Jika permukaan air laut dinyatakan dengan bilangan positif dan kedalaman di bawah permukaan air laut dinyatakan dengan bilangan negatif, nah, misalnya kedalamannya itu 10 meter di bawah permukaan air laut, maka ditulis negatif 10. Jadi semakin dalam itu ditulis negatif ya. Kedalamannya 11 meter berarti negatif 11 meter dan seterusnya. Ini contoh 2 ada apa tadi ini? Termometer. Fungsinya untuk apa? Betul sekali, untuk mengukur suhu ya. Nah, termometer digunakan untuk mengukur besaran suhu. Nah, disajikan dalam bentuk angka. Ini angka-angkanya. Ada 0, semakin ke atas semakin positif ya, 10, 20, 30 dan ke bawah negatif 10, negatif 20 dan seterusnya ya. Pada suhu di atas 0, ini di atas 0 ditunjukkan dengan bilangan 10, 20, 10 derajat, 20 derajat dan seterusnya ya. Dan suhu di bawah 0 ditunjukkan dengan bilangan negatif kan, negatif 10, negatif 20, negatif 30 dan seterusnya. Jadi semakin ke atas itu positif, semakin ke bawah itu negatif. Ya, selanjutnya ada contoh soal. Nah, terdapat 5 orang penyelam yang sedang memotret pemandangan di bawah laut ini ya. Posisi kedalaman mereka ditunjukkan pada tabel berikut ini. Ini penyelam A, penyelam B, penyelam C, penyelam D dan penyelam E. Terus kedalaman penyelam A itu 24 meter, penyelam B 19 meter, penyelam C 27 meter, penyelam D 16 meter, penyelam E 22 meter. Nah, tentukan, ini ada pertanyaannya. Yang pertama, penyelam yang paling rendah posisinya. Nah, ini pertanyaannya, yang pertama adalah penyelam mana yang paling rendah posisinya. Terus yang kedua, penyelam yang tinggi posisinya, yang paling tinggi posisinya. Terus yang C, urutan kedalaman penyelam dari yang paling dalam. Nah, ini adalah ada 3 soal. Ya, jadi yang pertama adalah penyelam yang paling rendah atau paling dalam, penyelam yang paling tinggi berarti yang paling dangkal, dan yang ketiga urutkan kedalaman penyelaman yang dari yang paling dalam ya. Kita lihat lagi tabelnya. Nah, coba lihat. Yang A kedalaman 24 meter, yang penyelam B 19 meter, penyelam C 27 meter, penyelam D 16 meter, penyelam E 22 meter. Pertanyaannya adalah yang paling dalam, berarti yang mana? Iya, ini 27 ya, berarti penyelam C ya. 27 meter, ditulis negatif 27 meter. Terus yang pertanyaan kedua adalah yang paling dangkal. Berarti yang paling dangkal yang mana? Iya, ini 19, ini 16. Berarti yang D. Nah, ini yang kedalaman 16 meter, ditulis negatif 16. Urutkan yang pertanyaan ketiga, urutkan dari yang terdalam. Berarti yang penyelam C. Terus mana lagi? Penyelam A, penyelam E, penyelam B, dan yang paling dangkal itu penyelam D. Demikian anak-anakku materi untuk hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami. Dan barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis nama dan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah Pak Guru jawab. Sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Pak Guru tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.